Satu pelajaran banget buat semua para gadis yang ada di rumah yang belum menikah untuk lebih memilih lagi siapa calon suaminya, lebih mengenal baik lagi siapa calon suaminya supaya hal-hal yang seperti ini tuh nggak terjadi. Karena kalau kita masih jatuh cinta itu perasaan semua yang baik-baik aja yang kelihatan, yang buruk-buruknya nggak kelihatan. Nah ini apakah satu pertanda bahwa perempuan itu mudah percaya kepada pasangannya? Mungkin langsung Ustaz Syam jawab nih ya. Mudah-mudahan juga dapat istrinya solehah nih. Amin. Amin ya Amin, ya robbal Allah, amin, alamin. kabul ya Masya Allah. Allah. Karena setiap manusia itu ya mempunyai emosi atau mempunyai sisi buruknya. Yang ngeremnya adalah agama. Itulah kenapa Nabi SAW sangat menganjurkan fadhfar bidzatiddin gitu kan. Pilihlah karena cantiknya atau ketampanannya, pilih karena hartanya, pilih karena nasabnya. Tapi ternyata fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Tapi pilihlah karena agamanya. Kenapa? Karena mengutamakan agama adalah ketika mereka marah, mereka tidak akan pernah mencaci, memaki, apalagi memukul. Karena mereka tahu Allah melihat tindak tanduk mereka. Tapi ketika seseorang tidak mempunyai agama, maka mereka bisa berbuat sesukanya. Mungkin kita melihat dari awal karena parasnya. Paras bisa menipu. Banyak orang yang ketika di luar, ketika pertama bertemu, pandai untuk tersenyum gitu. Tapi ternyata hatinya dalam keadaan marah. Emosinya bisa ditutupi dengan senyumannya. Orang yang tidak direm dengan agama, mungkin kita melihat karena hartanya. Ternyata dengan hartanya mereka bisa berlaku semena-mena terhadap pasangannya. Kita mungkin bisa melihat daripada nasabnya kata Nabi, tapi ternyata karena nasabnya dia merasa lebih mulia daripada kita. Karena misalnya dia darah biru atau mungkin karena keturunannya atau pendidikannya jauh lebih tinggi, akhirnya meremehkan. Tapi semua itu bisa direm dengan cara apa? Dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. That's why Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya fadhfar bidzatiddin, pilihlah karena agamanya. Seseorang yang beragama semakin mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ya ada yang menghalangi mereka untuk berbuat kejahatan atau berbuat kezaliman. Maka diingatkan dalam sebuah riwayat ada mengatakan bahwa ini adalah perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya beliau mengatakan ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhaka yaumamma wabghid baghidhaka haunamma asa ayyakuna habibaka haunamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, sederhana saja. Kenapa? Asa ayyakuna baghidhaka yaumamma. Karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi musuhmu gitu. Suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Seperti yang terjadi dalam video tadi. Betapa mereka saling mencintai selama beberapa tahun pernikahan. Tapi pada akhirnya mereka saling membenci. Istrinya menjebloskan lakinya ke penjara. Lakinya pasti ada dendam terhadap istrinya. Menjadi musuh gitu. Wabgid baghidhaka haunamma. Dan musuhilah musuhmu sekedarnya saja. Sewajarnya saja. Engkau benci seseorang yang benci sewajarnya. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Berapa banyak benci jadi cinta gitu. Pada akhirnya mereka saling mencintai. Kenapa? Karena benci yang begitu besar. Maka kita selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya perasaan emosi pasti ada. Setiap manusia pasti ada rasa jengkelnya dan tidak mungkin selalu sepemikiran, tidak mungkin selalu sama tujuannya, visi misinya apa segala macam. Makanya sekarang zaman sekarang ya Ustaz Dulung ya, banyak yang kasih CV ta'aruf itu mengeluarkan situ visi misi Oh, apa banyak itu segala CV macam. yang untuk Ustadz Syam, banyak banget. Melalui Ustazah Lulung gitu ya. Iya. Ustazah Lulung rajin banget diliatin satu-satu terus disortir sama beliau dikirim lagi ke aku gitu Iya, ya. yang mana yang kira-kira yang Gimana cocok? ya bibit unggul mana nih gitu ya. Masya Allah ketika terjadi demikian maka karena memang harus mengetahui ini ke depannya mau apa ya udah kita sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya almar'atu kalmir'ah, perempuan itu bagaikan kaca atau bagaikan cermin. Kenapa bagaikan cermin? Cermin itu ketika pecah bisa disatukan, tapi ketika disatukan tidak akan mungkin kembali seperti cermin itu sedia kala. Bisa disatukan dengan lem, bisa ditempel kembali, tapi tak akan pernah sempurna bayangan yang akan dipantulkannya. Almar'atu kal mir'ah, sekali kita apa yang kita berikan di hadapan cermin ini juga yang menjadi bayangannya. Ketika kita berlaku kasar, maka itu pula yang akan terjadi terhadap kita. Selalu ada timbal baliknya. Maka mencintailah sekedarnya saja. Ini pesan juga buat kami sendiri
yang berbicara dan juga buat teman-teman sekalian, maka dalam Islam itu tidak mengenal pacaran. Kenapa? Karena kalau pacaran yang kelihatan mah yang indah-indahnya aja gitu mungkin ya. Karena teman-teman sekalian mungkin banyak dari pengalaman-pengalaman teman-teman ternyata 8 tahun pacaran, pas nikah cuma setahun, 10 tahun pacaran, pas nikah cuma beberapa bulan. Karena yang aslinya baru kelihatan. Islam menghalangi itu dan mengganti itu semua dengan cara apa namanya? Islam tidak tabu, Islam juga tidak langsung kata menikah aja langsung. Oh enggak gitu juga, dilarang juga kita membeli kucing dalam karung. Kenal dulu, ta'aruf dulu. Apanya yang harus dikenal? Kenalilah seseorang agamanya dari temannya. Ya, ala adini khalili, teman Iya. akrabnya. Kalau temannya adalah orang-orang saleh, insya Allah dia juga Masya akan menjadi Allah. Jadi saleh. intinya gitu. adalah dari segala macam gantengnya, hartanya. Itu tetap bisa kita nomor pilih. satu ya. Adalah dari antara tiga itu agamanya. agamanya dulu. Karena bisa ngerem itu semua. Betul. Nah, ini Masya Allah nih sekarang kita coba langsung aja menjawab pertanyaan yang masuk ke Instagram Islam itu Indah ya. Ini Ustazah Lulung mohon dijawab nih ya. Mohon izin nih dari Instagram hamba Allah. Ustadz mohon izin bertanya, saya perempuan umur saya sudah hampir kepala 3 dan saya belum menikah. Nah saudara-saudara saya pada bawel banget nih nyuruh saya nikah mulu karena dianggap ketuaan. Yang sebenarnya pengen nikah Ustadz, tapi saya punya pikiran pengen bahagiain orang tua dulu. Wah niatnya mulia nih, saya tuh pengen bikin mereka bangga dulu baru saya menikah. Apa salah ya kalau saya punya pikiran pengen membahagiakan orang tua dulu baru menikah. Toh orang tua saya juga nggak bawel nyuruh saya nikah. Tapi saudara-saudara saya yang bawel. Terus gimana cara menyikapinya? Ini saudaranya nih nggak saudara-saudaranya ini justru karena sayang, karena Saking cinta. sayangnya peduli. Begitu Betul. loh. Jadi dia nih jangan juga suuzon juga sama saudaranya. Membahagiakan orang tua tuh macam-macam ya. Mungkin bisa Macem-macem. dijelaskan langsung nih Bunda silakan. Nah pemirsa yang dirahmati Allah sebagai orang tua walaupun ada mengatakan tadi orang tua aja nggak bawel nyuruh saya nikah. Maaf orang tua di mana-mana nggak pernah ngomong. Nah ini ada 2 jawaban. Kalau memang sudah ada calonnya kenapa nggak nikah aja? Toh dengan menikah insya Allah orang tua bahagia. Pasti. Kalau memang dia sudah ada calonnya. Jadi tergantung perempuan tadi. Sah-sah saja sih kalau dia kepengen bagian orang tua. Cuma sebagai seorang wanita ketika dia ingin bagian orang tua, hormat orang tua, ya kan bakti orang tua memang pada saat belum menikah. Dia udah bahagia orang tua karena punya anak yang sangat berbakti. Tapi lebih berbahagia lagi kalau anaknya sudah menikah. Ini udah kepala 3. Ini seorang ibu nih, anaknya udah umur 22 aja udah ada tuh yang aduh cepetan ya, Nih ini udah ada yang dapat begitu. ijazah, cepetan dong dapat ijabsah, begitu. Gak usah jauh-jauh, Ijab besar saya ya. orangnya. Bukan gitu cuma ya. ijazah tapi ijab besar. Ijabsah, Ini anak ijab sendiri nih. besar. Anak sendiri Anak nih. saya. Jadi surganya wanita ya ketika dia belum nikah adalah kepada orang tuanya. Surganya seorang wanita. Tapi surganya seorang istri ketika punya suami kepada si suami. Artinya apa? Kalau memang istrinya yang namanya saudara sudah bawel, kita tinggal mengiyakan saja. Kakak atau adik gitu ya, memang adik mau menikah. Tapi gimana? Calon belum ada. Doain dong Kak. Sambil kita meniatkan apa? Dengan aku menikah pasti orang tuaku bahagia. Jangan dipikir yang namanya orang tua kita belum nikah dengan pengen bagian orang tua. Justru kadang orang tua tuh diem kenapa? Dia berdoa di hatinya. Ya Allah kenapa anakku belum nikah? Nah jadi bahagian orang tua tuh sah-sah saja. Ini anaknya Ustazah Lulung juga lagi nonton nih. Oh Suruh iya, nonton benar. sekalian ya. Biar jelas nih sekalian ya, permasalahannya kakak nih. adek Nak, ya, kakak adek. masalahnya nih sekaligus. Karena apa? Ketika kita belum menikah ada derajat bahwasanya kita bagian orang tua itu adalah pahala. Tapi ketika sudah menikah ada derajat lain lagi. Kenapa? Dalam surat Al-An'am ayat 132 pemirsa insya Allah dibuka ya. Mudah-mudahan saya kalau bacanya salah atau dikoreksi. Walikullin darajatum bima amilu. Tiap-tiap orang memiliki derajat atas apa yang dikerjakan. Alhamdulillah sekarang memang belum nikah. Pengen bagian orang tua benar. Yakin udah bahagia. Jangan-jangan bagian orang tua tapi kita tidak bahagia. Karena apa? Kadang-kadang nih semua tuh orang gak suka kalau ditanya. Betul. Ketika belum nikah, kapan kamu menikah? Ah. Entah kalau udah nikah, kapan kamu punya anak? Ah. Kalau punya anak, kapan punya adik? Terus aja begitu. Ah. Nah tidak akan pernah habisnya. Jadi selama belum menikah jadikan sebagai ibadah. Tapi ada di hati minta kepada Allah yang terbaik. Kalau memang sudah ada calon ya udah laksanakan. Jangan ditunda-tunda. Karena Al-Quran mengatakan menikah itu adalah sunnah Nabi. Jangan sampai udah kepala 3, ntar kepala 4 itu kembali lagi kepada nanti hormon perempuan. Keterusan, susah punya Keterusan, anak. susah ntar. punya anak. Ntar anaknya masih kecil-kecil kita udah gimana gitu ya. Nah ini yang perlu juga kita patuhi. Jadi ngomonglah sama saudara, doain aja Kak. Bukan aku gak mau nikah, insya Allah aku pengen menikah. Tapi kan kakak sendiri lihat belum ada calon. Yang kedua kalau emang kakak bawel tolong cariin calon. Gimana? Karena kalau udah kepala 3 kadang-kadang maaf nih ya pemirsa. Ya udahlah siapa aja deh.
Ih, jangan begitu Nah, juga. kan gak enak juga. Jangan dong. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Kadang-kadang Siapa aja sama tiba-tiba siapa aja nggak deh. bagus, nggak Oh, iya, iya, nggak iya. soleh ya kan? Karena dia nikahnya merasa terpaksa, karena paksaan dari saudara. Nah inilah doa penting dan dukungan dari keluarga. Dan yang ketiga, yang namanya seseorang menikah itu kan gak cuma asal. Emangnya namanya pernikahan itu lomba-lombaan, kayak balap mobil, cepet-cepetan. Kan enggak. Walaupun memang jodoh dari Allah. Dalam surat An-Nur ayat 32 dinyatakan, wangkilu ayyama minkum. Nikahilah orang-orang sendirian di antara kalian. Jadi jangan sampai kita sendirian sampai akhir hayat. Jadi minta sama orang tua, Alhamdulillah. wahai mama, ya wahai papa, aku sebenarnya bahagia deh ngerawat mama sama papa. Tapi bagaimana dengan mama sama papa? Kayaknya kan gak cerewet nih sama aku. Aku lebih bahagia kalau engkau menikah dan berbakti kepada keluarga. Itu lebih bahagia lagi orang tua. Niatin insya Allah. Kalau dia niat seperti itu, jangan egois juga, jangan kayak Lilin. Kita baik sama orang tua, kita baik sama saudara. Tapi kita sendiri Yang seperti habis Lilin. kebakar. Habis, Iya, udah umur lumer. 30 ya Allah. Saya doain ya semoga mendapatkan pasangan. Amin. Ya. Robbila tazani fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah Warisin. jangan kau biarkan aku sendirian. Gak enak sendirian ya kan. Maka berikan aku ahli warisku. Amin, Oh, amin. Ya Rabbal amin. Alamin. Doain aja yuk Kak yuk. Doain. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang Amin. baik. Nggak, mungkin juga ada salah pengertian dari mbaknya nih. Karena kalau kita Mungkin. bicara masalah tentang orang yang membahagiakan orang tua itu dengan ngasih cucu ya kan. Iya. Dengan punya suami, insya Allah suaminya dapat tiba-tiba rezekinya banyak. Wah. Bisa lebih membahagiain lagi orang Nambah tuanya. keluarga, nambah yang namanya Bener. saudara. Begitu. Kalau cuma biasanya jalan-jalan ke Ancol Ya. doang. Gara-gara Itu. punya suami bisa Ya, ngajak jalan-jalan itu mah. umroh. Iya, iya, betul, Nah, betul. iya bener.